Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat matematika, kita masih membicarakan tentang perbandingan trigonometri. Ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, definisi perbandingan trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Kemudian nilai perbandingan trigonometri dicari dari tabel atau kalkulator. Dan yang terakhir, kita akan membahas sebuah proyek sederhana, yaitu mengukur tinggi sebuah objek menggunakan konsep trigonometri. Kita punya sebuah segitiga ABC di sini, dan kita memberi nama AB sebagai sisi samping, kemudian BC sebagai sisi depan, dan AC sebagai hipotenusa atau sisi terpanjang, dengan fokus perhatian pada keberadaan sudut alfa. Maka perbandingan-perbandingan yang berlaku pada segitiga ABC adalah BC per AC, BC per AC, yang ini itu namanya sinus alfa, atau kalau dalam nama sisi sebagai perbandingan sisi depan berbanding hipotenusa. Sisi depan berbanding hipotenusa itu namanya sinus. Karena sudut yang kita gunakan namanya adalah alfa, maka sinus alfa. Untuk kosinus, sisi yang dibandingkan adalah AB, sisi samping, per hipotenusa, yang ini. Kemudian sedangkan untuk tangen, sisi yang dibandingkan adalah BC, sisi yang ini sisi depan, per sisi samping atau AB. Untuk kosekan, kebalikan dari sinus, yang asalnya BC per AC di sini jadi AC per BC, yang asalnya sisi depan per hipotenusa dia jadi hipotenusa per sisi depan. Untuk kosinus, kebalikannya adalah sekan, asalnya AB per AC sekarang jadi AC per AB, asalnya sisi samping per hipotenusa sekarang menjadi hipotenusa per sisi samping. Demikian pula untuk kotangen sebagai kebalikan dari tangen. Sebuah contoh, kita punya segitiga ABC dan diketahui panjang AB adalah 4 cm, panjang BC adalah 3 cm, dan posisi alfa ada di sini. Maka seperti yang dijelaskan tadi, yang di sisi yang ada di sini namanya sisi depan, sisi yang nempel dengan alfa namanya sisi samping, dan sisi yang terpanjang namanya hipotenusa. Pertanyaannya, tentukan perbandingan sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Untuk mengetahui nilai perbandingan tersebut, maka ketiga panjang sisi segitiga ini harus dicari. Kita sudah punya panjang sisi AB yaitu 4 cm, panjang BC yaitu 3 cm. Kita tinggal mencari berapa sih panjang AC atau hipotenusanya. Kita menggunakan teorema Pythagoras pada segitiga ABC, di mana berlaku AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Panjang AB-nya adalah 4, panjang BC-nya adalah 3. Kalau kita jumlahkan 16 tambah 9 sama dengan 25. Karena yang diperlukan adalah AC saja tanpa kuadrat, maka yang asalnya AC kuadrat sama dengan 25. Kalau AC saja berarti akar pangkat 2 dari 25 yaitu 5. Nah, panjangnya ini adalah 5. Ketiga panjang sisi segitiga ini sudah diketahui. Sekarang kita tinggal menentukan berapakah sinusnya, yaitu sisi depan per hipotenusa. Dalam hal ini 3 berbanding 5. Kemudian kosinus, sisi samping per hipotenusa. Dalam hal ini 4/5. Tangen adalah sisi depan per sisi samping. Dalam hal ini adalah 3/4. Untuk kosekan, kebalikan dari sinus menjadi 5/3, sekan kebalikan dari kosinus menjadi 5/4, dan kotangen kebalikan dari tangen menjadi 4/3. Nah, itulah nilai-nilai perbandingan pada segitiga ABC yang kita ketahui.
Dalam prakteknya 3/5 bisa kita tuliskan sebagai 0,6, kemudian 4/5 0,8, 3/4 bisa jadi 0,75 dan seterusnya. Contoh 2, ada sebuah segitiga ABC dengan panjang BC-nya 1, kemudian panjang AC-nya 2 cm. Maka pertanyaannya sama, tentukan perbandingan-perbandingan yang berlaku pada segitiga ABC ini jika posisi sudut yang diketahui di sini, sudut betanya. Sisi AC sudah diketahui yaitu 2, sisi BC sudah diketahui yaitu 1. Sekarang tinggal kita cari sisi AB, panjangnya berapa sisi AB. Masih dengan menggunakan teorema Pythagoras, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Karena kita menginginkan panjang AB yang akan dicari, maka teorema Pythagoras yang ini boleh kita tuliskan sebagai yang di bawah ini. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat min BC kuadrat. AC-nya sama dengan 2, ini panjang AC, dan BC-nya sama dengan 1. Maka kalau kita hitung 2 kuadrat itu sama dengan 4, dikurang 1 kuadrat 1, 4 kurang 1 sama dengan 3. Karena kita perlu AB saja, bukan AB kuadrat, maka berarti AB-nya akar pangkat 2 dari 3, yaitu akar 3. Jadi diketahuilah maka panjang AB-nya adalah akar 3. Sekarang kita tinggal menentukan berapa sinusnya. Sinus betanya ternyata adalah 1/2. Kenapa 1/2? Sinus itu kan tadi dijelaskan sisi depan per hipotenusa. Sisi depannya 1, hipotenusanya 2. Kemudian kalau kosinus, masih ingat, sisi samping dibagi hipotenusa. Jadi sama dengan akar 3/2. Kemudian yang berikutnya lagi untuk tangan. Tangan itu sisi depan per sisi samping. Sisi depannya 1, sisi sampingnya akar 3. Dengan pelajaran tentang merasionalkan penyebut suatu pecahan yang berbentuk akar, kita mendapatkan penulisan yang lain dari 1/akar 3 dapat dituliskan sebagai 1/3 akar 3. Berikutnya kebalikan dari sinus yaitu kosekan, tinggal dibalik saja, asalnya 1/2 jadi 2/1 atau sama dengan 2. Demikian pula untuk sekan dan untuk kotangan. Berikutnya contoh ketiga, kita punya sebuah segitiga seperti ini. Minta ditentukan panjangnya. PQ ini berapa panjangnya, kemudian QR ini berapa panjangnya. Yang kita ketahui cuma 2, yaitu panjang PR 4 cm dan sudut Q atau sudut PQR 60 derajat. Ini bagaimana cara menentukan panjang PQ dan panjang QR? Mari kita lihat pembahasannya. Kita dapat memanfaatkan definisi sinus 60 derajat. Ini 60 derajat. Ingat, sinus itu adalah sisi depan per hipotenusa. Jadi PR per PQ. Begitu ya, itu sinus 60 derajat. Karena kita ingin mengetahui panjang PQ-nya, panjang ini, maka penulisan ini boleh kita tuliskan sebagai PQ sama dengan PR per sin 60 derajat. Jadi tinggal tukeran tempat aja. Sudutnya 60 derajat. Kemudian PR-nya kita ganti dengan 4. Seperti itu. Yang 0,87 kita dapatkan dari sinus 60 derajat. Sinus 60 derajat itu kalau pakai kalkulator atau pakai tabel hasilnya 0,87, 2 angka di belakang koma. 4 dibagi 0,87 dengan kalkulator kita dapatkan 4,60. Jadi panjang PQ itu adalah 4,60 cm. Kemudian panjang PQ-nya sudah,
tinggal yang kedua, tugas kita adalah mencari panjang QR. Kita harus mengetahui mencari panjang QR dengan informasi yang kita punya. PR-nya 4 dan sudutnya 60 derajat. Kita ingat sisi depan dan sisi samping itu didefinisikan dalam trigonometri itu tangan atau kotangan. Jadi kita boleh menggunakan tangan 60 derajat, sisi depan per sisi samping. Sisi depannya 4 dan sisi sampingnya itu yang akan kita cari. Maka di sini kita menulis ulang QR-nya sebagai PR per tangan 60 derajat. Itu sudutnya 60 derajat, PR-nya 4, dan seperti tadi kita menggunakan kalkulator untuk menghitung berapakah nilai tangan 60 derajat. Tangan 60 derajat menurut kalkulator adalah 1,73, dan menurut kalkulator 4 dibagi 1,73 adalah 2,31. Jadi kita mengetahui panjang QR adalah 2,31. Nah, ini sebagai alternatif dari pembahasan soal sebelumnya. Di sini kita menggunakan nilai-nilai sudut istimewa. Sinus alfa di mana alfanya 0 derajat adalah 0, sinus alfa di mana alfanya 30 derajat adalah setengah, dan seterusnya. Kosinus 60 derajat adalah setengah, begitu. Tangan 30 derajat adalah 1/3 akar 3. Tangan 90 derajat tidak didefinisikan. Kita akan menggunakan bentuk akar ini sebagai pengganti dari bentuk desimal. Pertanyaannya sama, disuruh mencari panjang PQ. Disuruh mencari panjang PQ dulu. Cara penulisannya seperti itu, 60 derajat. Cara penulisannya kita ubah PQ-nya menjadi PR per sin 60 derajat. Kita dapatkan hitung-hitungan seperti ini. PR-nya 4 cm. Nah, yang sin 60 ini diganti oleh setengah akar 3 dari tabel itu. Dengan pelajaran tentang merasionalkan penyebut yang berbentuk akar, kita mendapatkan 4 dibagi setengah akar 3 itu sama dengan 8 per akar 3 atau 8/3 akar 3. Jadi panjang PQ itu adalah 2/3 akar 3. Berikutnya kita akan mencari panjang QR. Panjang QR-nya kalau diketahui sisi depan, ditanyakan sisi samping, yang ada depan dan samping itu adalah tangan. Kita pakai tangan 60 derajat, yaitu sisi depannya 4 PR dan sisi samping itu yang akan ditanyakan. Itu 60 derajat. Cara penulisan tangan 60 sama dengan PR per QR, kita bisa menulis ulang seperti ini karena kepentingan kita adalah mencari panjang QR. Dihitung seperti itu. Panjang PR-nya 4, kemudian tangan 60 akar 3. Tangan 60-nya kita ganti dengan akar 3 dari tabel ini. Tangan 60 derajat sama dengan akar 3. Ini disarankan untuk dihafalkan saja supaya kita bisa menggunakan hitung-hitungan dengan menggunakan bentuk akar. Dihitung dengan pelajaran tentang merasionalkan bentuk akar, ternyata panjang QR adalah 1/3 akar 3. Berikutnya ada bagian yang terakhir dari diskusi kita kali ini adalah membuat sebuah project yang sederhana, yaitu mengukur tinggi pohon yang ada di halaman sekolah. Yang ini tinggi pohonnya. Bagaimana konsep yang akan kita gunakan? Kita buat sebuah segitiga imajiner seperti itu. Kemudian supaya ingat, kita beri nama ini hipotenusa, ini sisi samping, ini sisi depan, menurut sudut alfa ini. Kemudian ini tinggi orang yang akan mengukur, karena klinometer nanti sebagai alat yang digunakan di sini, posisinya ada di sini, dan ini adalah permukaan tanah. Kita beri nama, pojokan ini R, sudut ini P, sudut Q, dan ini T, ini S.
tinggi pohon pastilah dari sini sampai ke sini kan. Nah, dari S sampai R itu dibagi menjadi dua segmen. Yang pertama segmen ini dari posisi klinometer sejajar dengan ini kan, dengan ini PS ditambah dengan ini yang akan kita hitung menggunakan trigonometri. Kemudian ini informasi yang didapat dari pengukuran PS, ini tinggi ini sama dengan QT, artinya klinometer ada di sini dari permukaan tanah itu 0,75 meter atau 75 cm. Orang yang ukurnya berada pada posisi jongkok. Kemudian PQ dan ST. PQ ini jarak dari klinometer sampai batang pohon ini itu 9 meter. Berikutnya sudut elevasi menggunakan klinometer ini dihitung. Dari sini diarahkan klinometernya untuk dapat melihat puncak pohon, yaitu 38 derajat. Selanjutnya skenarionya menghitung tinggi PR. Tinggi PR yang ini, karena kalau PS sudah diketahui yaitu 0,75. Yang ada sisi depan dan diketahui sisi samping itu tangan ya. Jadi kita menggunakan konsep tangan di sini. Tangan alfa menurut sudut alfa, tangan itu adalah sisi depan per sisi samping, alias PR per PQ. Kita boleh menuliskannya sebagai PR sama dengan PQ kali tangan alfa, karena kita berkepentingan untuk menghitung PR. Jadi cara nulisnya kita ubah jadi seperti ini. PQ-nya 9 tadi sudah diinformasikan. PQ 9 jarak dari klinometer ke pohon 9 meter. Kemudian sudut elevasinya alfa 38 derajat nih berdasarkan klinometer. Dihitung tangan 38 derajat itu kira-kira 0,782 angka di belakang koma. Ini menggunakan kalkulator, kemudian dihitung kalkulator juga, hasilnya 7,02 meter. Jadi dari P ke R itu 7,02 meter. Maka tinggi pohon ini dari sini sampai sini RS sama dengan PS, yaitu 0,75 tinggi klinometer dari tanah ditambah dengan PR. PR itu hitungan kita dengan menggunakan trigonometri, yaitu 7,02 dijumlahkan jadi 7,77. Kesimpulannya, tinggi pohon yang diukur di halaman sekolah adalah 7,77 meter atau 777 cm. Nah, ini merupakan salah satu penggunaan konsep trigonometri di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.